pertama yaitu tahapan gagasan inovasi, dan faktor yang mempengaruhinya yaitu pribadi. Dan pribadi di sini meliputi keinginan untuk mencapai sukses, kebebasan mengatur diri sendiri, ketersediaan menanggung resiko, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain. Dan adapun faktor yang mempengaruhinya yang kedua yaitu lingkungan. Yang pertama di sini adanya peluang, yang kedua role model ataukah panutan, yang ketiga yaitu kreativitas. Tahapan yang kedua yaitu tahapan munculnya unsur pemicu. Adapun faktor yang mempengaruhinya yang pertama yaitu pribadi. Di sini yaitu keinginan mencapai sukses, kebebasan mengatur diri sendiri, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain. Adapun dari segi lingkungan yaitu adanya peluang, role model atau panutan, yang ketiga yaitu kreativitas. Nah, selanjutnya dari yang mempengaruhi munculnya unsur pemicu yang terakhir yaitu sosial. Dan sosial di sini meliputi jaringan pergaulan, kelompok, orang tua, keluarga, dan lain-lain. Tahapan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yakni pribadi. Nah, pribadi di sini terbagi menjadi kewirausahaan, pemimpin, manajer, dan cara pandang. Faktor yang kedua yakni lingkungan, yaitu tingkat persaingan, ketersediaan sumber, dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga yakni lingkungan, yaitu pesaing, pasar atau konsumen, pemasok, ban, dan hukum. Dan yang terakhir yakni sosial, yaitu jaringan pergaulan, kelompok, dan orang tua. Tahapan yang terakhir yakni tahapan tumbuh. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya ada 3. Yang pertama pribadi, terbagi menjadi kewirausahaan, pemimpin, manajer, keteguhan atau komitmen. Faktor yang kedua yakni lingkungan, terbagi menjadi pesaing, pasar atau konsumen, pemasok, pemodal, ban, dan hukum. Dan yang terakhir yakni organisasi. Yang pertama tim, strategi, struktur, budaya, dan jenis produk. Pendekatan perspektif kewirausahaan. Kalau kita ingin memaknai secara mendasar perspektif kewirausahaan, kita bisa menyebutnya sebagai cara pandang kita terhadap kewirausahaan itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara tentang pendekatan perspektif kewirausahaan, ini kita bisa lakukan dengan cara yang namanya inventarisasi, di mana di dalam inventarisasi ini harus ada yang namanya kualitatif, kuantitatif, strategis, dan etis terhadap wirausahawan, perusahaannya, dan lingkungannya. Inventarisasi ini perlu karena berguna sebagai bahan evaluasi perkembangan seorang wirausahawan sebagai batu pijakannya untuk menjadi lebih baik. Pendekatan multidimensi. Pendekatan multidimensi merupakan pendekatan yang mereka menggabungkan antara individu, lingkungan, organisasi, dan proses. Dimensi yang pertama adalah individu, seperti keinginan untuk mencapai kesuksesan, kebebasan untuk mengatur diri sendiri, dan kesediaan untuk menanggung risiko. Dimensi yang kedua adalah dimensi lingkungan, seperti tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis, ketersediaan pemasok, pemasaran atau konsumen, dan dukungan kebijakan pemerintah. Dimensi yang ketiga adalah organisasi, seperti jenis atau corak dari suatu usaha, lingkungan kewirausahaan, dan partner untuk diajak bekerja sama. Kemudian dimensi yang terakhir adalah proses, seperti menemukan peluang usaha, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan, membuat produk, dan terakhir melakukan pemasaran.